Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, video ini saya buat khusus untuk Anda yang menyaksikan video ini yang belum dalam keadaan beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya gitu ya. Tapi umumnya juga untuk kaum muslimin gitu ya, untuk internal kaum Islam juga kan gitu ya. Jadi di sini saya kan kemarin-kemarin tuh banyak sekali ya menyaksikan video-video orang yang keluar dari Islam kan gitu ya. Yang dimana saya juga sudah menyimpulkan sedikit gitu ya, sudah mengambil gambaran sedikit terkait dengan orang-orang yang murtad ini. Ya mereka banyak sekali yang gagal paham terhadap Islam kan gitu ya. Ada yang murtad karena sakit kan gitu ya, terus sembuhnya dalam agama Kristen kan gitu dan sebagainya macamnya. Terus juga ada juga orang yang menikah sama orang Kristen kan gitu ya dan sebagainya macamnya. Dan juga ada yang orang yang percaya sama dukun kan gitu yang aduh nauzubillah. Jadi ini sedikit mungkin apa ya, gambaran buat teman-teman semua yang belum belum apa ya, belum Allah kasih hidayah untuk masuk Islam, tapi ketahuilah bahwa banyak sekali orang-orang yang mereka memberikan kesaksian untuk di dalam video terkait dengan murtad itu kadang-kadang jauh berbeda gitu, tidak berbanding lurus dengan agama Islam itu sendiri kan gitu ya. Banyak sekali teman-teman sekalian, teman-teman yang harus diluruskan kan gitu ya. Mungkin juga apa ya? eh Ya, kita sih nggak menyalahkan mereka gitu. Kita nggak menyalahkan personal mereka mau murtad atau enggak itu terserah mereka. Tapi kadang-kadang apa wasilah murtad itu kita kadang-kadang kita miris gitu loh. Ya kan gitu ya. Karena misalnya bapaknya haji, misal sudah umroh 12 kali kan gitu dan sebagainya macamnya lah. Nah, makanya saya bilang ini video untuk Anda yang belum masuk Islam gitu. Jadi saya sih pengennya apa ya? Pengennya saya nih ya, ya semua yang ada di muka bumi ini harus beriman sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Karena kenapa? Allah itu sangat baik buat untuk kita semua gitu. Allah sudah ciptakan kita hidup ya kan ya, ciptakan kita alam semesta dan sebagainya macamnya. Kita tinggal nikmati fasilitas yang Allah kasih gitu ya. Dan nanti ketika meninggal akan kembali ke tempat yang sangat indah kan gitu ya, itu surga kan gitu ya. Kemarin juga ada yang komentar dalilnya di mana surga. Nah, maka dari itu banyak sekali dalil-dalilnya yang di mana kita dijaminkan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Kenapa kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita sudah melalui metode berpikir. Nah, maka apa ya? Saya sih gini ya, agak agak kasihan, bukan agak kasihan sih, justru kasihan sama orang yang belum beriman gitu. Makanya di video ini saya khususkan untuk orang yang belum beriman, saya mengajak gitu ya. Saya mengajak kepada kalian semua ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam agama kami Islam itu tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali adalah Islam kan gitu ya. Dan Islam adalah agama yang sudah Allah sempurnakan ya, bukan agama baru, tapi Allah sempurnakan agama Islam. Allah sempurnakan daripada nabi-nabi yang dulu gitu loh. Allah rangkum, Allah semuanya Allah simpulkan dan Allah sempurnakan dengan nama Islam gitu loh. Pada dasarnya para nabi dan rasul tuh sebelumnya itu Islam semua, Muslim semua kan gitu ya. Hanya saja belum sempurna. Nah, ketika diutusnya Rasulullah SAW maka sempurnalah Islam kan gitu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan satu ayat ya buat teman-teman semua yang belum memeluk agama Islam gitu ya. Ini ayat ini yang sangat saya apa ya, sedih kalau mendengar orang membacakannya dan saya pun sedih juga ketika membacanya gitu ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, teman-teman bisa buka ya yang belum beragama Islam, nggak apa-apa. Sedikit riset riset aja tentang Al-Qur'an dan sebagainya macamnya. Karena di dalam Al-Qur'an itu wa in kuntum fi raib gitu ya. Mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Enggak ada yang ragu di dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada yang ragu, kita ditantang oleh Allah untuk membuat satu surat yang semisalnya kan gitu ya. Dan nggak ada yang pernah bisa revisi Al-Quran ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang sampai detik saya bicara sekarang ini.
Oke. Jadi di dalam surat Az-Zumar, teman-teman sekalian, ayat 71, silakan dibuka ya. Dalam suratnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kufur ya akan digiring ke neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kufur itu kafir ya, orang yang enggak beriman sama Allah. Secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana itu ya, pintu-pintunya dibuka dan para penjaganya berkata kepada mereka. Jadi ada malaikat yang jaga pintu neraka ya di dalam surat ini. Malaikat berkata kepada mereka, jadi kata malaikat ini, apakah belum pernah datang kepada kamu ya, rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu? Kalau di sini ditafsirkan teman-teman sekalian, ditafsirkan oleh para ulama ya. Itu apakah kamu belum pernah mendengar orang-orang yang membacakan ayat kepadamu? Orang-orang yang pernah mengajak kamu untuk beriman. Maksudnya di sini rasul-rasul itu adalah orang-orang ulama ya. Ulama-ulama yang menyeru kamu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum datang kepada kamu? Atau sekarang medianya sudah tersebar luas. Apakah kamu belum menonton video orang-orang yang mengajak kamu kepada Islam? Ya. Dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan denganmu hari ini. Apakah kamu nggak pernah dengar itu? Apakah kamu belum pernah dengar itu? Kalau seandainya belum, ya berarti salah kita, salah internal kaum muslimin. Tapi kalau sudah pernah dengar bahwasanya ada seruan untuk mengajak beriman kepada Allah dan juga ada seruan untuk memperingatkan bahwa nanti ada hari akhirat gitu loh, yang akan kamu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan apa kata Al-Qur'an dalam ayat ini? Apa jawaban orang kafir pada malaikat pada hari akhirat ini yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ini? Kata orang kafir itu, mereka menjawab, qalu bala gitu ya. Mereka menjawab benar. Mereka menjawab benar. Artinya sudah tersampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Naudzubillah. Kata mereka, iya benar, mereka datang kepada saya, memperingatkan kepada saya untuk mengingatkan kepada saya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, ya, walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Akan tetapi mereka enggan. Enggannya cuma karena dua faktor, teman-teman sekalian. Karena dia nggak mau mendengarkan dan juga nggak mau berpikir terkait dengan apa yang didengarkan. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk apa ya? Untuk sadar bahwa bahwa Allah adalah Tuhan yang paling bukan yang paling baik sih, maksudnya Allah itu adalah benar-benar sesungguhnya Tuhan gitu, dan Allah pun satu-satunya, kalau bisa dikatakan ya, menurut saya Allah itu
kalau bagi saya itu gentle gitu. Gentle tuh gini, nggak ada satu Tuhan pun yang dipertuhankan di muka bumi ini saat ini gitu ya, yang mengaku bahwasanya diri dia Tuhan dan menyuruh untuk sembah dia itu nggak ada. Illa Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya ini Tuhan, kata Allah. Sujud sama saya kamu. Nah, itu gentle. Dan nggak pernah saya temukan kalimat begitu di dalam agama saya sebelumnya dan di agama manapun. Jadi saya mengingatkan buat teman-teman semua yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lekaslah berpikir, lekaslah sadar, lekaslah untuk peka ya terhadap apa yang sudah terjadi di muka bumi ini gitu loh. Sayang sekali kalau seandainya teman-teman semua baik di dunia, baik banget gitu loh ya, baik sih segala macam gitu ya, perbuatannya sangat terpuji gitu ya, tapi sayangnya tidak diterima, ngerti kan ya? Jadi eh, ibarat teman-teman sekalian itu ngerjain ujian gitu ya di sekolah, banyak sekali ujian yang teman-teman kerjakan itu sampai beres ujiannya tuh udah dikerjakan semua, tapi nggak sekolah, sayang kan ya. Makanya yuk mari, ini sekedar ajakan, bukan sekedar untuk apa paksaan dan sebagainya macamnya, enggak, tapi mudah-mudahan bisa memberikan peluang buat teman-teman sekalian untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.